Salam saudara yang terkasih, kita sungguh bersuka cita malam hari ini kita bertemu atau kedatangan Pastor Antonio Oliveira dari Timor Leste yang sekarang sedang berada di Portugal. Puji syukur kita ketemu lagi dari tempat yang berjauhan. Shalom Pak Antonio. Shalom. Salam, selamat malam Ya, Pak Haryo. waduh senang sekali nih. Berapa lama Pak kita terakhir ketemu? Ada 3 tahun mungkin. Sebelum Corona sampai sekarang udah hampir 3 tahun lebih Pak ya. Hampir 3 tahun ya. hampir, hampir 3 tahun ya. Eh, untuk saudara yang terkasih, sekedar tahu bahwa Pastor Antonio ini beliau yang mengundang saya untuk mengunjungi tempat beribadah beliau di Timor Leste. Kira-kira tahun berapa itu Pak ya? Lupa saya. Tahun 2019 itu Pak, Oh, awal. 2019 ya, 2019 Ya. saudara masih awal sekali. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pastor Antonio. Mungkin bisa berbagi cerita kepada kita awal-awal masa sekolah sampai kuliah dulu, di mana dan jurusan apa. Mungkin bisa sharing kepada kita, Pak, pada para pemirsa. Silakan, Pak. Baik, salam, Santai selamat aja. malam untuk Shalom. Haryo Ya, juga salam. teman-teman eh, pendengar, penikmat channel YouTube Evangelis Haryo dimanapun berada. Saya bersuka cita untuk kesempatan ini boleh memberi kesaksian hidup, terlebih untuk kesaksian mengenai pendidikan, pelayanan, dan juga kehidupan real yang saat ini saya jalani. Saya background-nya dulu di bidang sekuler Pak untuk S1. Saya ngambil jurusan ekonomi, manajemen di Universitas Wisnuwardana di Malang Berarti di sama ya tahun kita ya, backgroundnya ya, ekonomi. 2006. Nah, kemudian waktu itu karena saya di bidang sekuler, saya sangat ingin sekali bercita-cita bukan menjadi seorang yang hebat di salah satu perusahaan, tapi justru cita-cita saya adalah bagaimana saya bisa punya perusahaan sendiri, bisa mengelola sendiri, mengatur waktu sendiri. Nah, dengan berjalannya waktu, selesainya saya dari Malang, Wisnuwardana, saya wisuda di tahun 2006, Agustus. Saya langsung ke Timor Leste dan mulainya itu Pak dengan bisnis sembako dari rumah, buka-buka kios begitu bersama istri, dan dengan berjalannya waktu, puji Tuhan, waktu itu karena kita masih belum mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita fokusnya ya di bisnis saja. Nah, dengan berjalannya waktu, kemudian dikenalkan, mempunyai relasi dengan orang-orang pemerintah, akhirnya saya mencoba untuk membangun satu perusahaan sendiri Timor Leste yang bergerak di bidang konstruksi atau kontraktor. Saya mencoba untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan swasta, mengambil pekerjaan-pekerjaan kontraktor, saya subkontrak. Kemudian dengan berjalannya waktu, berkat Tuhan itu datang, ya, luar biasa Pak. Tetapi akhirnya saya masih memiliki sebuah keganjalan bahwa rupanya apa yang saya mimpikan itu sudah tercapai, tapi masih ada yang kurang begitu Pak. Nah, bersama istri, keluarga, kok kurangnya damai sejahtera, kurang sukacita,
Kemudian bersama istri kita komitmen untuk sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Kalau ke gereja sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Akhirnya suara Tuhan itu datang dengan jelas bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, hasil usaha apapun yang kita punya, semuanya itu hanya sementara. Tidak Itu ada penting ya, yang Pak. bersifat ilahi. Ya, tidak ada yang bersifat ilahi. Akhirnya dengan suara Tuhan ini, saya mencoba untuk bukan berbalik haluan, tapi justru saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa rupanya di dalam Tuhan, kalau kita mendapatkan Tuhan, kita sudah mendapatkan semuanya. Tapi kalau kita mendapatkan semuanya tanpa Tuhan, itu masih sangat jauh dari kehidupan yang hakiki yang sebenarnya Tuhan mau. Nah, jadi dengan berjalannya waktu, puji Tuhan, saya mengambil kuliah misi di Sekolah Tinggi Misiologi Yogyakarta. Kemudian saya mendalami sejarah para misionaris, bagaimana mereka memulai merintis sebuah pelayanan dan lain sebagainya. Akhirnya saya pun terlibat dalam pelayanan itu, Pak. Saya terlibat di dalam pelayanan, dan dari pengalaman pelayanan ini, saya mencoba untuk tidak menggantungkan iman dan pengharapan saya pada hal-hal dunia yang kelihatan, termasuk jabatan, termasuk harta, berkat, dan lain-lain, termasuk perusahaan dan lain sebagainya. Semua itu saya tidak lagi menjadikan itu sebagai sesuatu yang menjadi dasar. Akhirnya saya berkomitmen untuk saya menjadikan semua yang Tuhan izinkan itu untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan dengan berkat, dengan jabatan, bahkan dengan hikmat, dengan karunia, dengan talenta, semua yang Tuhan beri, saya coba untuk pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, Pak. Nah, Kurang lebih. pengalaman-pengalaman masa bekerja di sekuler dulu dengan masa-masa Ya. pelayanan awal-awal itu mungkin Bapak bisa sedikit berbagi kepada kita apa yang dirasakan perbedaan yang begitu menyeluruh antara pada waktu bekerja di sekuler dengan awal Bapak merintis pelayanan. Waktu saya merintis pelayanan, itu yang ada di benak saya adalah pengalaman, pengetahuan yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar. Jadi saya sebisa mungkin untuk menggunakan pengalaman, pengetahuan saya, bahkan relasi-relasi saya, teman-teman saya, itu yang menjadi dasar untuk meraih kesuksesan. Nah, tetapi setelah saya masuk di dalam dunia pelayanan, rupanya bukan itu yang menjadi dasar. Perbedaannya di situ, Pak. Jadi ketika saya masuk dalam dunia pelayanan, firman Tuhan itu sangat jelas bahwa ketika kita mengandalkan kekuatan kita dan kekuatan manusia lainnya, entah itu teman-teman atau hal-hal termasuk berkat Tuhan, karunia Tuhan, itu pun semuanya, kalau kita hanya mengandalkan itu, bukan mengandalkan Tuhan yang memberikan semuanya itu, maka sia-sia, Pak. Jadi saya balik prinsip mengandalkan saya waktu saya di dunia sekular dengan prinsip saya melayani Tuhan sekarang ini, itu saya balik, Pak. Jadi bukan karunia, bukan berkat, bukan mujizat, tapi Tuhannya yang saya andalkan. Nah, di dalam dunia pelayanan saya sekarang ini, Pak. Nah, awal-awal Bapak merasakan bahwa ini adalah sungguh-sungguh panggilan Tuhan untuk melayani. Itu kapan dan apa yang membuat Bapak merasa yakin bahwa ini adalah panggilan Tuhan? Pada saat apa itu?
kapan kira-kira Bapak merasakan itu sungguh-sungguh merasa yakin bahwa ini panggilan Tuhan? Eh, jadi dengan berjalannya saya ada di bidang sekuler dan dengan berjalannya waktu di awal-awal saya mulai terlibat di dalam pelayanan, itu saya masih melihat semuanya itu dengan samar-samar, Pak. Karena saya masih belum membedakan antara uh, apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi kehendak kita. Perbedaannya itu di situ, Pak. Jadi uh, ketika saya berkomitmen untuk masuk dalam dunia pelayanan, menjadi seorang murid Kristus, menjadi seorang hamba Tuhan, mungkin orang-orang memanggil kita dengan sebutan titel seorang pendeta dan sebagainya. Ketika saya mulai berkomitmen, itu ada beberapa hal yang saya underline sebagai pengecualian. Yaitu yang pertama, saya tidak berurusan dengan aliran dana gereja yang titelnya itu adalah entah itu perpuluhan, entah itu ucapan syukur, entah itu uang persembahan misi dan lain sebagainya. Itu semuanya saya komitmen, saya tidak ingin kelola itu, Pak. Itu komitmen saya dari awal. Hanya untuk satu, supaya ada perbedaan antara saya dulu di dunia sekular yang sering pegang duit dan mengelola duit, dengan saya di dunia pelayanan saat ini. Saya nggak tahu teman-teman pendeta yang lain punya prinsip tentu berbeda dengan saya. Karena juga kita dipercayakan Tuhan untuk mengatur perbendaharaan di rumah Tuhan. Tapi saya pribadi, karena saya tahu di satu institusi, satu gereja itu bukan kita one man show di sana, Pak. Pasti ada orang lain, pengerja lain. Nah, saya pribadi, saya komitmen untuk tidak ada urusan dengan uang gereja atau uang Tuhan atau jemaat yang ada di gereja. Jadi semua itu prinsip saya dari awal. Saya bilang, Tuhan, saya ingin melayani Tuhan, tapi saya ada pengecualian. Nah, pengecualian dalam hal bilang saya tahu kelemahan saya ada di mana. Saya tidak ingin supaya saya terjebak di situ, kan tidak ada bedanya dengan waktu saya ada di sekuler. Ketika saya mau supaya saya menang satu tender, saya bisa bisik-bisik dengan para perkrumen atau orang-orang yang di pemerintahan untuk bisa ACC saya sebagai pemenang, asalkan ada pembicaranya, ada hitung-hitungannya. Nah, itu di dunia sekuler, Pak. Tapi kalau waktu saya berkomitmen untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi murid Kristus, mengambil bagian sungguh-sungguh, menjadi seorang pelayan yang bukan hanya melayani umat Tuhan, tapi melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani bukan dengan mulut, tapi dengan hati. Nah, itu saya ada pengecualiannya di situ. Dan itu sampai mati, Pak. Prinsip saya bahwa saya tidak akan terima uang perpuluhan, saya tidak akan terima sembahan, saya tidak akan terima uang ucapan syukur apapun dari gereja. Jadi kalau misalnya saya melayani di mana, tiba-tiba hamba Tuhan ada yang sodorkan amplop atau itu saya langsung putar masuk ke kantong yang lain. Jadi nggak ke saya. Nah itu prinsip, Pak. Karena saya mau benar-benar total untuk Tuhan itu, melayani Tuhan itu, tidak perlu uang pun kita bisa melayani Tuhan. Hanya butuh hati yang taat, hanya butuh hati yang setia. Jadi apa yang Pak Antonio rasakan godaan yang terbesar di dalam pelayanan yang selama ini Pak Antonio jalani? Yang Yang selama ini yang saya tahu, pengalaman saya melihat, itu teman-teman hamba Tuhan semuanya sekarang ini yang saya pantau, saya lihat itu adalah banyak yang terjebak di popularitas, banyak yang terjebak di pengelolaan perbendaharaan di rumah Tuhan,
dan juga ada yang terlibat di hal-hal seperti kehormatan, penghargaan dan lain sebagainya itu. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sebagai pemimpin pelayan hamba Tuhan ini kita tidak ada bedanya dengan orang-orang sekuler yang ketika misalnya teman-teman konduktor atau pembantu konduktor yang meneriakan, yang di terminal yang meneriakan bahwa ayo ayo ayo, misalnya Boyolali atau Mojokerto gitu, atau yang penumpang sudah pada naik pergi, tapi kita yang teriak-teriaknya nggak jadi ikut, nggak ikut. Nah, kadang-kadang pendeta ini kan hamba Tuhan ini bisa jadi seperti itu, Pak. Kita nggak sadar bahwa kita bicara Tuhan, kita bicara surga, tapi itu hanya untuk orang, karena kita pun sendiri masih harus introspeksi diri untuk kita masuk ke surga gitu. Itu sangat 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 krusial lah, sangat sangat sensitif ini. Jadi kita dituntut karena firman Tuhan ini bermata dua. Selain kita khotbah, selain kita saksikan, kita ini dituntut untuk benar-benar hidup di dalamnya, Pak. Nah, itu tantangan menurut saya, itu yang paling berat. Bahkan tanpa disadari ya kadang-kadang beberapa hamba Tuhan yang sering berkhotbah meyakini betul bahwa Allah berkuasa, Allah berdaulat, tapi masih aja khawatir, cemas, takut, bahkan bimbang terhadap penyertaan Tuhan. Padahal hanya karena problem atau masalah yang dihadapi sebenarnya sepele. Tapi dia di satu sisi meyakini hal itu sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, tapi dia masih juga khawatir. Nah itu kan seolah-olah juga meragukan Tuhan. Nah, ini menanggapi statement Pak Haryo ini, kalau itu saya prinsip begini, Pak. Ketika saya berkomitmen melayani Tuhan, masalah bagi seorang hamba Tuhan itu sudah satu paket dengan panggilan, dengan responnya terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kalau menurut saya, sebagai seorang hamba Tuhan yang sejati, itu ketika kita menghadapi masalah, itu adalah satu paket, satu bagian, atau kalau saya sering bicara itu adalah vitamin rohani itu untuk kesehatan rohani kita. Saya sering katakan seperti itu buat teman-teman, bahkan jemaat. Saya bilang, kenapa masalah itu Tuhan izinkan untuk menimpa kita? Karena itu Tuhan tahu bahwa itu adalah bagian atau porsi yang memang kita harus lalui, kita harus lewati, supaya menjadi kan kita sebagai hamba Tuhan yang dewasa rohani. Jadi nggak hanya kita khotbah firman itu begitu hebat, dahsyat, luar biasanya Tuhan kita, tapi memang kita harus mengalami semua itu sehingga menjadi kesaksian yang hidup. Kan beda, Pak, kalau kita misalnya menjadi seorang arsitektur yang bisa tahu bangunan itu posisi letaknya gimana, tapi dia nggak pernah sentuh karena dia cuma arsitekturnya. Nah, beda dengan tukang bangunan, itu dia tahu karena dia sering sentuh itu, Pak. Nah, sama dengan hamba-hamba Tuhan yang punya masalah, yang menghadapi problem dalam kehidupan. Mereka akan lebih dekat dengan Tuhan, mereka akan lebih paham maksud Tuhan lewat masalah-masalah itu, karena juga ada yang Tuhan izinkan lewat masalah itu adalah sebuah pintu untuk mencapai doa-doa, mencapai pergumulan-pergumulan dia yang selama ini mungkin sudah bertahun-tahun, Pak, dia gumuli. Itu adalah satu pintu. Jadi kadang-kadang kita hanya mengira bahwa sebuah pintu itu nikmat, enak, tapi sebenarnya pintu juga bisa melalui sebuah masalah. Kan kita tahu cerita Ayub seperti apa, Pak. Supaya kita bisa merasakan campur tangan Tuhan ya, kehadiran Tuhan. Amin. Amin. Nah, Pak Antonio kan sekarang ada di Portugal ya. Betul, Pak. Saya lagi di Portugal. Nah, Ini bagaimana di Pak kekristenan di sana, Pak? Kekristenan di Puji Tuhan, Pak. Portugal Kita atau keberadaan apa di pada sini umumnya? melalui ya, ini keberadaan saya ini melalui sebuah doa,
setelah 3 tahun yang lalu, dan juga ada teman-teman pendeta lain yang rupanya sudah berdoa 5 tahun yang lalu mengenai pelayanan khususnya anak-anak Timor yang dirantau di Portugal, di Irlandia, di Inglaterra. Saya doa, kemudian saya minta Tuhan, saya punya kerinduan, tapi bagaimana caranya? Saya tidak tahu, tapi saya percaya bahwa suatu saat saya pasti akan ke Portugal, ke Irlandia, dan Inglaterra untuk bisa menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan di sana bagi teman-teman yang ada di sana. Akhirnya, singkat cerita, 3 bulan yang lalu, saya dipertemukan dengan satu hamba Tuhan dari yang keturunan yang orang Kupang, tapi asli kewarganegaranya adalah Belanda. Dia saat ini ada di Irlandia North. Nah, kemudian kita singkat cerita bertemu dengan salah satu hamba Tuhan juga yang di Timor Leste. Kita bicara, rupanya dia meyakini bahwa doa saya dengan doanya itu connect, Pak. Jadi dengan singkat cerita kami terus berkomunikasi sampai saya mengurus segala sesuatu dan saya datang. Saat ini posisi saya di Portugal. Kebetulan saya di sini juga banyak anak-anak Timur yang saya ketemu di sini dan saya menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya berdoa, saya memberi peneguhan bagi iman mereka, saya doakan, saya perdamaikan, kemudian saya saksikan bagaimana kalau kita merantau seperti ini, bukan kita, tetapi juga orang-orang Portu, kewarganegaraan siapapun kita di dunia, semua kita adalah orang perantauan, karena kewarganegaraan kita sesungguhnya adalah kerajaan sorga. Saya bilang jangan takut, cukup andalkan Tuhan Yesus saja. Masalah karena mereka merantau tentu punya masalah yang berbeda. Nah, masalah-masalah yang mereka hadapi di sini adalah terutama mengenai status kewargaan mereka, bagaimana mereka harus melalui sebuah proses yang begitu panjang sampai mereka harus mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Biaya hidup yang di sini cukup mahal, dan juga mereka berpikir mereka datang bekerja di sini dengan gaji yang cukup spektakuler itu bisa membuat mereka bangga, rupanya justru menambah masalah karena di sini harus mereka menghadapi lingkungan yang penuh dengan banyak orang yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, dunia glamor yang luar biasa di kota metropolitan yang kategorinya sudah sangat maju di negara-negara Eropa seperti ini. Saya bilang sama mereka bahwa hanya satu, kalau kita memiliki Yesus, kalau kita tunduk dan taat kepada Yesus, kalau kita menjadi murid Kristus, kita bisa kuat, kita bisa teguh dimanapun kita berada. Saya katakan begitu dengan mereka. Di kotanya Ronaldo, Ronaldo, Betul. Betul, kotanya Cristiano Ronaldo. Di Cristiano sini Ronaldo. kebetulan Cristiano Ronaldo dikenal. Dia punya rumah seperti istana, dia punya airport sendiri, dia sangat punya yayasan yang juga bisa membantu orang-orang yatim piatu di sini. Saya belum sempat mengunjungi ke daerahnya, namanya Madeira, salah satu kota bagian dari Portugal. Pak, ada yang mengatakan bahwa sekarang Eropa khususnya eh, banyak gereja yang sepi, bahkan sampai dijual menjadi museum, beralih fungsi dan sebagainya. Nah, dalam pandangan Bapak gimana? Mungkin Nah, sudah mengunjungi beberapa negara. betul. Jadi di sini Pak, itu kita berbatasan langsung, kita bisa pakai kereta api bawah tanah atau kereta api di atas tanah. Terlebih itu kita bisa menyeberang lewat darat langsung ke Prancis dan Spanyol. Itu paling dekat dengan Portugal. Nah, saya pun sudah sempat masuk ke gereja-gereja Katolik Pak, gereja-gereja tua. Betul sekali apa yang Bapak tadi katakan, bahwa dulu saya masih di Timor Leste, saya pun dengar berita itu lewat media sosial,
lewat TV. Tapi akhirnya terbukti waktu saya ke sini, saya mengunjungi dan bahkan saya mengikuti salah satu ibadah di gereja Katolik. Itu yang ada di situ, itu hanya orang-orang tua yang sudah pakai tongkat ketika berjalan, dan orang-orang yang sedang ada di dalam masalah yang kategorinya sudah usia lanjut. Kalaupun ada anak muda satu atau dua orang di situ, itu mereka yang datang hanya untuk mengantar orang tua mereka atau nenek mereka yang nggak bisa jalan. Gereja Saya Protestan mengatakan, gitu juga ya Pak ya? ini gereja, salah satu gereja Katolik terbesar di bagian Eropa, di bagian Portugal, Kalau di yang kota Protestan di gitu juga ya? kalau di kalangan Protestan, saya sudah mengunjungi, bahkan teman-teman kan kita terkoneksi. Ada yang rebut-rebutan, Pak, ke gereja saya gitu. Yang di Brazil minta ke pusat cabang gereja kami di sini. Oh, Pak, ini mampir ke sini gitu. Nah, saya justru bingung karena harus menempuh jarak yang begitu lama, jauh untuk bisa mengikuti jadwal ibadah mereka. Nah, kalau di kalangan kita, kalangan Protestan sendiri, saya lihat itu mereka seperti biasa Pak di Indonesia, seperti di daerah-daerah di Asia, malah tidak ada orang tua. Jadi di situ anak muda, orang-orang yang produktif, dan situ. Nah, saya berpikir ini belum begitu lama pengalaman saya karena saya baru 1 bulan di sini. Saya berpikirnya mungkin ini berbicara mengenai pola akhir zaman, pola penginjilan akhir zaman, pola gereja akhir zaman yang kategorinya adalah bukan berarti yang ada anak muda itu yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, dan juga bukan juga yang orang tua jompo itu yang beriman kepada Kristus. Nah, ini kembali kita akan tahu ketika mereka dihadapkan kepada masalah. Semua kita begitu. Apapun, sebesar apapun iman kita, tetapi masalahnya begini. Yang saya tahu, ketika ada di teman-teman di gereja Katolik, kadang ada kasus-kasus skandal dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu isu di mana anak-anak muda itu tidak ke situ. Nah, tetapi juga di kalangan Kristen, yang ramai itu belum tentu yang sungguh-sungguh beriman datang, Pak. Bisa jadi itu karena uh, ada dalam tanda kutip karena ramai, karena bisa bertemu dengan kawan, dengan teman, dan lain sebagainya. Tetapi ini sangat berhubungan dengan perkembangan zaman, karena yang saya sebutkan tadi Pak, masalah-masalah sosial, masalah-masalah pergaulan, masalah-masalah narkoba, dan hal-hal seperti ini itu sangat berpengaruh terhadap iman Kristenan yang ada di daerah Eropa. Tapi lebih ke dalamnya, iman seseorang itu akan terlihat kualitasnya ketika ada masalah datang. Nah, itu. Terima kasih Pak Antonio sharingnya pada malam hari ini. Meskipun kita jauh, kita tetap bisa kontak. Nah, semoga Siapa? pelayanan Pak Antonio ke depan di Portugal, bahkan di Timor Leste, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jaga, dan semakin maju, semakin membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, percaya, dan Amin. diselamatkan. Terima kasih Pak untuk waktunya pada malam hari ini. Sampai ketemu di Siap. kesempatan Terima yang akan kasih. datang. Kita saling Terima mendoakan kasih. untuk pelayanan kita. Biarlah nama Tuhan yang makin dimuliakan. Selamat malam, Pak. Amin. Amin. Terima Selamat kasih, malam. Tuhan Shalom. berkati. Shalom. Halo.